Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Di pagi hari ini kami rindu, biar firman-Mu sekali lagi Tuhan berbicara, menyapa setiap kami, memberikan kekuatan serta pengharapan di masa-masa yang kurang baik ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan punya pesan, dan kami percaya bahwa pesan-Mu itulah yang kami inginkan untuk membantu kami, menolong kami. Biarlah pesan ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, Roh Kudus bekerja dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama, katakan amin. Shalom saudara-saudara. Saudara, senang sekali kita bisa berada, saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa beribadah. Meskipun di tengah-tengah keadaan yang kurang begitu baik saudara-saudara. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan memelihara, Tuhan menuntun, dan Tuhan menyertai setiap kita. Dan saudara-saudara, dan hari ini kita rindu supaya kita boleh mendengarkan firman Tuhan saudara-saudara. Dan firman Tuhan ini kita rindukan supaya boleh menguatkan dan boleh menolong setiap kita. Saudara, mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara, kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kitab Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 dengan tema Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, dengan sikap hormat dimanapun kita berada, mari kita membacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sama-sama kita bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Saudara-saudara, silakan duduk. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lampau saya mendapat satu kabar saudara-saudara. Seorang jemaat yang datang berkisah, bercerita kepada saya. Bagaimana pilu hatinya saudara-saudara ketika mendapati bahwa salah seorang penatua, mantan penatua lebih tepatnya, didapati meninggal dunia saudara-saudara gara-gara pandemi yang saat ini kita sementara hadapi dan perangi bersama-sama. COVID-19 saudara. Dia berkisah bagaimana seorang penatua yang mengasihi Tuhan yang terkenal sangat baik saudara-saudara. Tiba-tiba meninggal dunia saudara-saudara. Lalu kemudian oleh karena keadaan ini pemerintah akhirnya harus dan mengharuskan jenazahnya dikubur secepat mungkin saudara-saudara. Dan hanya dihadiri oleh 3 orang. Seisi gereja kehilangan saudara, seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi kemudian betapa sedihnya dan bergumulnya karena bahkan tidak mampu untuk bisa sama-sama menghadiri pemakamannya. Saudara-saudara, saya kira keadaan hari ini adalah keadaan yang membuat kita sama-sama bergumul. Kita semua berada dalam tengah-tengah keadaan yang sangat-sangat mencekam saudara-saudara. Sebagian berita kita mendapati berita-berita yang ada di sosial media adalah berita-berita yang bukannya malah membuat kita tenang, tetapi malah membuat kita semakin gelisah. Saudara, keseharian kita menjadi tidak teratur saudara. Pekerjaan kita menjadi terganggu. Aktivitas sehari-hari saudara kita habiskan hanya di rumah. Saya kira sebagian besar di antara kita melakukan social distancing dengan baik saudara-saudara. Tetapi kita ketika berada di rumah, kita berada dalam satu pergumulan juga saudara-saudara. Pekerjaan kita terganggu, usaha kita tidak berjalan seperti biasanya. Apapun yang kita lakukan saudara-saudara, mungkin saya menebak kita menghabiskan waktu di rumah dengan kegelisahan.
Saudara-saudara, di tengah keadaan seperti ini, saudara, kita mendapati bahwa hidup kita begitu rapuhnya. Hidup manusia, saudara, saya jadi berpikir virus. Mau dibilang makhluk hidup, bagi sebagian ahli juga enggan mengatakan ini makhluk hidup. Sesuatu yang tidak terlihat, saudara-saudara. Sesuatu yang bahkan, saudara, kita diperingatkan untuk bahkan sering mencuci tangan, kita diperingatkan untuk menjaga jarak. Saudara, kita seperti menghadapi ancaman yang tidak terlihat. Satu ancaman yang seperti, saudara, tidak kasat mata. Tidak bisa kita hadap, tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang dan tiba-tiba bisa menginfeksi kita. Lalu kemudian bagi sebagian orang, saudara, akhirnya keadaannya lebih gawat dan akhirnya mengancam nyawa. Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti ini, saudara, kita tahu bahwa kita gelisah. Di tengah keadaan ini kita tahu ada satu ketidakpastian yang sementara kita hadapi bersama-sama. Bahkan saudara, kalau penyakit ini saudara ada satu kepastian, ada obatnya saudara. Tentu hari ini para peneliti sedang mencari vaksinnya saudara. Kalau ada satu kepastian, ada obatnya, ada satu kepastian kapan ini berakhir, saudara, kita lebih tenang. Tetapi saya kira sama-sama kita setuju dan sepakat. Semuanya sementara, tidak pasti. Nah, saudara-saudara, ketika berhadapan dengan keadaan yang tidak pasti ini, pesan firman Tuhan yang hari ini kita bahas adalah pesan firman Tuhan yang memberikan satu ketenangan buat kita. Memberikan satu penghiburan kepada kita di tengah-tengah keadaan ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tapi saudara, saya menebak setiap kita yang sementara mendengar siaran ini, saudara-saudara, mungkin kita berpikir, Pak, saya sudah pernah dengar firman Tuhan itu. Dan saya jadi bingung kenapa akulah jalan dan kebenaran dan hidup berhubungan dengan situasi hari ini. Saudara, saya menebak, kita semua berpikir bahwa ketika berbicara tentang akulah jalan dan kebenaran dan hidup, pikiran kita sementara berpikir tentang ini adalah jalan ke sorga. Yesus adalah jalan ke sorga. Saudara, saya mau tegaskan di awal, bahwa ketika berbicara tentang akulah jalan dan kebenaran dan hidup, saudara, tidak sesederhana berbicara bahwa kita percaya kepada Yesus, lalu kemudian kita masuk sorga. Lagi pula saudara, saya percaya setiap saudara saat ini, saudara meskipun kita semua ingin masuk sorga, tetapi kita tidak ingin masuk sorga hari-hari ini, bukan? Ya saudara-saudara, karena saudara, saya percaya bahwa sebagian kita mungkin mendangkalkan pesan dan makna ketika berbicara Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini tidak sesederhana hanya sekadar mati masuk sorga, saudara-saudara. Tidak sesederhana beriman kepada Yesus lalu kemudian masuk sorga. Saudara, justru pesan ini saudara-saudara, kalau kita baca konteksnya, kalau kita lihat konteksnya saudara-saudara, kita akan menemukan bahwa pesan ini sangat amat relevan dengan apa yang kita hadapi hari ini. Saudara, kalau kita baca di dalam pasal 14 ayat yang pertama, Yesus membuka perkataan ini dengan mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, kita seharusnya mulai bertanya, kenapa Yesus memulai perkataan akulah jalan dan kebenaran dan hidup ini dengan sebuah perkataan jangan gelisah. Saudara, kalau kita lihat konteks di dalam peristiwa ini, saudara, Yesus sementara makan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Ini adalah peristiwa Last Supper, saudara-saudara. Dan disinilah Yesus berbicara dari hati ke hati kepada para muridnya. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, saudara, kita akan menemukan setidaknya ada 2 perkataan Yesus yang membuat murid-muridnya goncang pada saat itu, saudara. Di bagian pasal 13 ayat 21, saudara, kita menemukan bahwa Yesus sementara memperingatkan para murid bahwa ada di antara mereka yang akan menyerahkan dirinya. Ada di antara para murid-murid yang akan menyerahkan Yesus. Dan perkataan ini saudara membuat para murid resah pada saat itu. Mereka tidak membayangkan, mereka tidak memperkirakan bahwa ada salah satu di antara mereka yang selama ini setia mengikut Yesus akan menyerahkan Yesus. Bahkan mereka tidak punya satu gambaran apa maksudnya menyerahkan Yesus. Saudara, di dalam bagian berikutnya saudara di pasal 13,
Saudara, kita menemukan di ayat yang ke-33, 36 sampai 38, di situ Yesus mengatakan kepada para murid bahwa murid-murid akan ditinggalkan. Yesus mengatakan untuk sesaat atau seketika saja aku akan bersama-sama dengan engkau. Kalau kita baca paralel perkataan Yesus ini dalam Injil Sinoptik yang lain, Yesus mengatakan untuk sesaat saja, saudara, aku akan bersama-sama dengan engkau, kata Yesus kepada para muridnya. Domba-domba akan tercerai-berai sebab gembala akan disesah. Saudara, perkataan Yesus ini membuat para murid bingung. Bukan hanya bingung, membuat para murid gelisah. Tentu mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh gurunya sesuatu yang benar. Tentu mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus adalah ya dan pasti akan terjadi. Karena mereka melihat begitu banyak bukti dari apa yang Yesus lakukan. Melakukan mujizat, mengajarkan perkataan Allah dan sebagainya. Mereka melihat sendiri bukti itu. Dan ketika mereka percaya perkataan Yesus hari ini mengatakan engkau akan ditinggalkan. Mereka percaya dan ini membuat mereka bingung. Mereka merasakan satu kegelisahan. Saya mencoba menempatkan diri menjadi salah satu di antara para murid. Tentu ada merasa gelisah, ada sebuah ketidakpastian. Loh, apa yang akan terjadi dengan kita? Yesus memperingatkan bahwa dia akan diserahkan, dia akan menyerahkan nyawanya bahkan. Yesus berkali-kali, setidaknya saya catat ada 3 kali Yesus memperingatkan bahwa dia akan menyerahkan dirinya. Kemudian akan menderita, lalu kemudian akan mati. Saudara-saudara, di tengah rasa kegelisahan itu, murid-murid mengalaminya. Dan Yesus mengatakan perkataan yang ini, saudara. Nah, saudara, kegelisahan yang sama saya kira kita alami. Saudara-saudara, gambar di depan ini adalah kurva atau orang biasa para peneliti, saudara, ahli matematika, saudara, mengatakan ini adalah Richards curve, saudara-saudara. Ini adalah sebuah kurva yang diperkenalkan oleh seorang ilmuwan atau seorang saintis, seorang matematika, ahli matematika, namanya adalah F.G. Richards. Kurva ini adalah alat yang digunakan, saudara-saudara, untuk mengukur atau memperkirakan, melakukan sebuah prediksi, saudara-saudara. Dan di tengah konteks pandemi corona ini adalah kurva yang digunakan untuk memperkirakan kapan kira-kira puncak dari pandemi. Kapan kira-kira, berapa banyak korban yang jatuh dan sebagainya, saudara-saudara. Nah, saudara, beberapa waktu yang lampau para peneliti dari ITB memperkirakan bahwa pandemi corona yang kita hadapi di Indonesia akan mencapai puncaknya di akhir bulan ini, bulan Maret, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, ketika melihat tren yang berkembang saat ini, ketika mereka melakukan penghitungan ulang dengan data-data aktual yang sudah ada hari ini, kita tahu bersama bahwa mereka kemudian mengeluarkan sebuah statement bahwa puncak dari pandemi ini tidak berada di akhir bulan, tetapi justru berada di pertengahan bulan depan, April, saudara-saudara. Bahkan ketika diperkirakan, rasanya akhir dari pandemi corona akan berakhir sampai dengan Lebaran. Wow. Saudara-saudara, saya kira ketika kita membaca artikel ini atau kita mengetahui informasi ini, saya sangat yakin bahwa tidak ada di antara kita yang bersuka cita. Saya sangat yakin bahwa tidak ada di antara kita yang kemudian lega. Tetapi yang ada adalah kita semakin gelisah. Kita melihat sebuah kenyataan bahwa keadaan makin memburuk. Makin banyak korban yang jatuh. Dan kita semua mungkin saat ini berada di dalam sebuah perasaan tidak tenang. Dan itulah sebabnya kenapa saya katakan, bersama-sama dengan para murid 2000 tahun yang lampau, kita sementara berbagi rasa gelisah yang sama. Yesus mengatakan, janganlah gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Saudara, ketika Yesus mengatakan percayalah kepada Allah atau percayalah kepadaku, kata percaya yang di sini saudara menggunakan kata pisteo. Pistis, saudara, iman, percaya.
Dan saudara, saya ingin katakan dari mimbar ini bahwa percaya ini bukan berbicara tentang sebuah pengetahuan kognitif bahwa saya percaya ada Tuhan. Percaya di sini saudara tidak sesederhana bahwa saya tahu ada Tuhan. Tetapi percaya di sini adalah satu tindakan menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara, saya suka sekali mengilustrasikan kata percaya itu seperti ketika kita meletakkan kepala kita di atas bantal. Saudara, ketika kita tertidur, orang yang tertidur punya satu syarat, saudara. Bahwa dia harus percaya bantal itu sanggup untuk menjaga, menopang, menyangga kepalanya. Saudara, kalau orang itu tidak percaya bahwa bantal ini tidak sanggup, maka orang itu tidak akan bisa tidur, saudara. Saudara, hari ini ada banyak orang, saudara, kesulitan untuk tenang dan tidur. Saudara, tentu saya ingin mengatakan bahwa saudara yang mungkin mengalami kesulitan tidur karena saudara pikir bantal ini bukan, saudara. Tetapi kita tahu bahwa bantal ini adalah sesuatu yang mampu untuk menopang kepala kita dengan baik dan aman dan kita bisa merebahkan kepala kita dengan tenang kita tertidur. Saudara, kata percaya yang digunakan oleh Yesus adalah kata percaya yang ingin mengajak setiap kita juga untuk mari meletakkan kepala kita kepada Tuhan. Di tengah segala kegelisahan-kegelisahan yang ada, Tuhan ingin supaya kita mempercayai Dia. Tuhan ingin supaya kita menaruh percaya, menaruh harap kepada Allah dan bukan pada kegelisahan kita itu sendiri. Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Amsal pasal yang ketiga ayat kelima, sama-sama kita bacakan saudara, 1-3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, Amsal ini ingin mengatakan kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan saudara perhatikan, satu keadaan oposit dari kata percaya adalah bersandar kepada pengertian sendiri. Saudara, saya kira kata percaya di sini tidak direfleksikan atau tidak didefinisikan lawannya adalah tidak percaya, bukan. Tapi kata percaya di sini, lawan kata percayanya adalah bersandar pada pengertian sendiri. Bersandar pada kekhawatiran kita, bersandar pada kegelisahan kita, bersandar pada pemikiran kita. Dan ini yang Tuhan ingin katakan kepada para murid dan hari ini kepada setiap kita. Bersandarlah kepada Tuhan. Oh benar saudara, kita khawatir. Saudara, saya harap saudara tidak menafsirkan bagian ini seperti sebagian orang. Sedihnya saudara, mereka adalah pendeta yang menafsirkan bahwa percaya kepada Tuhan berarti tidak usah takut virus ini. Percaya kepada Tuhan berarti tidak usah gemetar atau tidak usah gentar. Datang aja beribadah, berkumpul saudara. Saudara, saya kira saudara pernah mendengar khotbah seperti itu saudara. Atau ada lagi saudara pendeta yang mengajarkan, oh tidak usah takut, tidak usah ini, kita ada di rumah Tuhan, peluk-pelukan aja saudara. Saudara, saya kira bukan itu maksudnya. Bersandar kepada pengertian sendiri bukan berbicara tentang demikian. Justru itu adalah menafsirkan firman Tuhan secara sembarangan saudara-saudara. Secara serampangan. Dan itu bagi saya adalah bersandar pada pengertian sendiri. Meskipun pakai ayat saudara-saudara. Saudara, bersandar kepada pengertian sendiri maksudnya adalah bersandar kepada apa yang menjadi pikiran kita dan bukan pikirannya Tuhan. Kita khawatir. Dan khawatir itu perlu saudara. Justru dengan khawatir kita waspada. Tetapi ketika kita terus menerus bersandar pada kekhawatiran kita dan kegelisahan kita, itu yang salah. Dan Tuhan hari ini ingin mengatakan kepada kita, percayalah kepada Tuhan. Saudara, kalau kita baca ayat yang selanjutnya, saudara-saudara, di situ Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah di sini saudara, saya kira di sini ada sebagian orang yang kemudian berpikir bahwa oh ini berbicara tentang sorga. Yesus pergi lalu kemudian berdiam di sorga mempersiapkan tempat buat kita saudara. Saya kira tidak sesederhana atau sedangkal itu cara kita menafsirkan bagian ini. Ketika Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kalau saudara kita baca bagian ini,
Saudara, saya jadi tertarik, Yesus bilang begini, aku pergi menyediakan tempat. Loh, pertanyaannya begini saudara, apakah berarti di sorga tempatnya belum siap? Apakah berarti di sorga, di rumah Bapakku, anggaplah kalau kita katakan ada rumah Bapa, rumahnya masih berantakan, lalu Yesus pergi mempersiapkan tempat? Saya kira kita semua sepakat bahwa sorga dari dulu, sekarang hingga kekal, adalah sebuah tempat yang sudah siap, saudara-saudara. Sebuah tempat atau sebuah keadaan yang sudah baik dan tidak perlu di-remake, di-retouch, saudara-saudara. Gak usah, tidak usah dibereskan. Sehingga saudara-saudara kalau kita sepakat bahwa Yesus pergi bukan untuk beres-beres, karena memang tempatnya sudah siap dan sudah ada. Kita sepakat kalau itu artinya bukan demikian, maka kita sepakat bahwa Yesus sementara berbicara tentang sesuatu yang lain. Yesus bukan berbicara tentang sesuatu yang literal, tapi Yesus sedang berbicara tentang Dia mempersiapkan jalan. Saudara, kalau saya ingin katakan, saudara, perkataan Yesus mengatakan di rumah Bapakku. Betul, saudara, itu berbicara tentang kerajaan, berbicara tentang surga, berbicara tentang keadaan atau satu tempat di mana kita akan bersama-sama dengan Allah. Tetapi Yesus lagi bilang di rumah Bapakku, Yesus sementara mengatakan sebuah penghiburan kepada para murid yang sementara berada di dalam kegelisahan hari itu. Ada sebuah jaminan, rumah Bapakku sedang berbicara tentang sebuah damai sejahtera. Rumah Bapakku sedang berbicara tentang sebuah tempat atau lebih tepatnya sebuah keadaan di mana Yesus ingin memberikan sebuah gambaran ada damai sejahtera di sana. Karena itu Yesus memberikan sebuah gambaran, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau engkau hari ini, kata Yesus kepada para murid, gelisah karena seakan-akan tidak punya tempat, engkau akan ditolak, engkau akan disesah, karena sang gembala yaitu Yesus akan diserahkan dan akan mati. Engkau pun akan mengalami hal yang sama. Yesus ingin mengatakan, kalau engkau merasa tidak ada tempat bagimu, ingat, aku pergi mempersiapkan tempat. Aku sedang mempersiapkan jalan di rumah Bapakku. Aku sedang mempersiapkan jalan, lagi berbicara tentang Yesus sedang mempersiapkan karya keselamatannya menuju kayu salib. Itulah sebabnya saudara kenapa kita sementara membahas tentang persiapan Jumat Agung. Persiapan kita memperingati kematian Yesus di kayu salib. Yesus sedang mempersiapkan jalan ke sana. Dia sedang mempersiapkan jalan untuk kemudian mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya bagi setiap kita, saudara-saudara. Itulah kenapa Yesus mengatakan, aku menyediakan tempat bagimu. Saudara, sebenarnya ketika bersama-sama dengan ayat ini, kalau saudara baca di situ dikatakan ayat yang ketiga, sebab apabila aku pergi dan menyediakan tempat, aku akan datang dan membawa kamu kembali. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sekali lagi saudara, saya tidak ingin kita menafsirkan ayat ini secara dangkal bahwa Yesus akan membawa kita ke sorga. Tapi saudara, saya ingin highlight di situ dikatakan, di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, kalau saudara mengerti apa yang menjadi inti berita utama tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Dosa itu membuat kita terpisah dari Allah. Saya suka sekali penggambaran dari gambar ini, saudara-saudara. Saudara, sinful man, manusia yang berdosa, digambarkan terpisah dengan Allah oleh dosa. Sin separates. Tetapi saudara perhatikan bahwa death atau kematian itu tidak berada pada jurangnya. Kadang orang berpikir death itu atau yang jurangnya itu adalah nerakanya, saudara-saudara. Ada api yang membakar, menyala-nyala, mati. Jadi sebelum masuk neraka masih hidup, saudara. Salah. Death itu adalah ketika kita berada terpisah dari Allah, itu adalah kematian. Kematian bukan jurangnya, saudara. Kematian adalah sebuah keadaan kita nih yang sementara terpisah dari Allah, itu kematian, saudara-saudara. Dan apa itu hidup yang kekal? Ketika kita bersama-sama dengan Allah. Ini adalah masalah semua manusia. Dan Yesus sementara address bahwa sebenarnya masalah yang kita hadapi hari ini, oke, itu masalah. Tetapi masalah yang paling utamanya adalah karena kita tidak mempunyai damai sejahtera.
Masalahnya utamanya adalah karena kita terpisah dari Allah. Masalah utamanya adalah karena kita tidak mendapatkan ketenangan yang sejati. Itu masalahnya, saudara-saudara. Makanya Yesus mengatakan, ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu solusinya. Kalau saudara baca ayat yang keempat, Thomas berkata, Tuhan, ayat yang kelima saudara-saudara, kami tidak tahu jalannya. Saudara, sekali lagi murid-murid pada saat itu masih berpikir sesuatu yang secara literal. Lalu kemudian Yesus mengatakan kepada Thomas, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup itu sendiri. Saudara-saudara, ketika berbicara tentang Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup itu sendiri. Yesus sementara mengatakan kepada para murid, I am, atau dalam bahasa Yunani ego, eimi, atau dalam bahasa Ibraninya ehye, esher, saudara-saudara. Ketika berbicara tentang ehye, esher, saudara-saudara, ini adalah sebuah perkataan yang sama yang diucapkan oleh Yahweh kepada Musa ketika Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan orang Israel. Ketika itu Musa bertanya, Tuhan, atau bagaimana ketika orang bertanya, orang Israel bertanya, siapakah namanya, nama Tuhan? Tuhan menjawab, aku adalah aku. Yesus menggunakan kata yang sama, ego, eimi, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup itu sendiri. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan kepada para murid yang saat itu sedang gelisah tentang hidup mereka. Yesus mengatakan, akulah solusinya. Percayalah kepadaku karena aku sedang bekerja. Aku memberitahukan kepadamu bahwa engkau akan mengalami kesusahan. Tapi percayalah aku sedang bekerja. Dan yang kedua, Yesus ingin mengatakan, aku menyediakan hidup yang sejati. Aku menyediakan hidup yang kekal. Aku sedang bekerja. Aku tidak tinggal diam. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Saudara, hari ini kita mungkin semua sementara resah. Resah dengan keadaan ini dan kita mau tidak mau harus melakukan social distancing. Seperti yang tadi di awal saudara, kita semua mengalami satu keadaan yang tidak menyenangkan dan tidak mengenakan buat kita. Tetapi saudara-saudara, tahukah saudara, justru di tengah-tengah keadaan seperti ini, kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus, saudara percaya bahwa dia sedang bekerja. Dia tidak tinggal diam di tengah keadaan ini. Dia sedang bekerja. Dia sedang bekerja di dalam caranya. Dan marilah kita bersandar kepada Allah yang bekerja itu. Jangan bersandar pada pengertian kita. Justru saudara-saudara, di tengah social distancing yang kita alami ini saudara, mari kita mencari dia. Mari kita menemukan hidup di dalam dia. Saudara, justru di tengah social distancing ini ada satu kesempatan buat kita untuk memulihkan kembali relasi kita dengan Tuhan dan keluarga. Seorang jemaat mengatakan kepada saya begini saudara, Pak, justru di tengah-tengah keadaan virus corona ini kami akhirnya bisa beribadah bersama di keluarga. Sebelumnya terlalu sibuk Pak. Sebelumnya kerja pulang malam. Sebelumnya bahkan kelewatan waktu sama Tuhan. Tapi justru di sini kami bisa mesbah keluarga. Kami ada waktu untuk beribadah bersama. Meskipun di rumah. Wow. Saudara-saudara, tidak selamanya social distancing ini buruk. Tetapi justru ini bisa jadi satu kesempatan buat kita untuk memulihkan apa yang ada. Memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Memulihkan hubungan kita dengan keluarga. Orang tua dengan anak. Saudara, pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau menghabiskan social distancing ini hanya sekadar dengan menyibukkan diri, dengan hidup, dengan segala kegelisahan saudara. Mencari pembenaran, kepuasan dari sosial media dan sebagainya. Ataukah saudara mau memanfaatkan waktu yang sama ini untuk kembali memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan keluarga.
kembali memikirkan kembali tujuan dan cara hidup kita. Justru bukankah ini adalah satu kesempatan untuk bersandar pada Tuhan, saudara? Untuk menutup khotbah ini, saudara, saya percaya dan saya ingin sama-sama kita baca ayat ini, saudara. Roma pasal 8 ayat 28. Sama-sama kita baca, saudara. 1, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Saudara, mari kita ambil waktu ambil waktu sejenak, saudara-saudara. Kita naikkan, teguhkan hati kita, bersandar percaya kepada Tuhan. Katakan, ku percaya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Katakan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Katakan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami percaya bahwa Engkau adalah tempat sandaran yang teguh. Bukan pengertian dan kekhawatiran kami, tetapi Engkaulah kebenaran itu. Engkaulah kehidupan itu sendiri. Tuhan, hamba-Mu berdoa setiap kami yang berada di tempat dimanapun kami berada. Teguhkan iman kami dan tolonglah kami, Tuhan, untuk bersandar hanya kepada Engkau. Satu-satunya pengharapan dan kekuatan kami. Kami menyerahkan diri kami dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin.